Jadi negeri yang baik, negeri yang makmur, di mana Rabb-Nya yang Maha Pengampun mengampuni mereka. Dua ini, negeri itu makmur kalau Allah itu mengampuni dosa mereka karena amal-amal soleh mereka. Tapi kalau Allah murka, Allah tenggelamkan nanti seperti negeri-negeri yang sudah Allah tenggelamkan. Allah binasakan seperti negeri-negeri yang Allah binasakan. Maka bersyukurlah, berterima kasih kepada da'i-da'i, dan jangan memandang status da'i. Dia kecil, Pak Guru ngaji. Ngaji pun alif-alif. Ingat, dengannya sekian banyak anak-anak di kampung itu bisa baca Quran, bisa mengenal huruf hijaiyah, bisa menyambung satu huruf dengan huruf berikutnya, sehingga akhirnya menjadi jumlah kalimat. Kemudian ia membaca ayat per ayat. Lihat berapa banyak pahala guru ngaji kita yang dulu ngajari kita. Alif datea, ya, alif bawah i, alif depan u, a, i, u, belum seperti sekarang ya. Alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan u, an, in, un. Nah itulah. Bada teba, nunda tena, kap mimma tidak pankum banakum. Itu yang kita baca dulu Pak? Atau Bapak punya bacaan yang lain? Masih itu? Nah, berarti kita di periode yang sama hidupnya. Nah, sekarang udah nggak itu lagi. Sekarang periode A, I, U. Udah nggak alif 2 di atas an lagi dah. Nah, beda. Itu metode baca saja. Bacanya itu juga ya. Ujungnya ke situ juga. Nah, begitu. Tapi artinya kalau kita mengenal itu berarti udah tua gitu. Artinya kita sudah tua sudah ya. Udah perlu menghitung-hitung di atas 40 itu sudah ada itu berarti. Kenapa? Karena kajian itu tahun 80-an. Era 90-an ke atas itu udah mulai Iqra diperkenalkan. Ya, metode era 20-an sudah banyak metode membaca. Wah, ada yang 2 jam bisa baca Quran. Macam-macam metode sudah. Baik, kita lanjut. Artinya, jangan menganggap remeh peran dai. Walau sekecil apapun. Kenapa? Karena Allah menjanjikan sebaik-baik ucapan. Adalah ucapan para dai, di mana mereka membacakan ayat-ayat Allah, membacakan hadis-hadis Nabi, membacakan tentang syariat-syariat. Dan jangan melebih-lebihkan yang telah punya gelar dan punya nama. Karena kadang-kadang gelar dan nama tidak lepas ya dari berbagai sorotan kanan kiri. Ya. Maka oleh karena itu kita perlu menghargai para dai. Silahkan dai ini dikasih nama apa? Pak Guru di satu daerah dipanggil. Di tempat lain Pak Ustaz. Di tempat lain Pak Kiai. Di tempat lain Buya. Di tempat satu lagi Pak Lobe. Di tempat yang lain Mu'allim. Di tempat lain mungkin namanya Wak Bilal, Wak Mudim, macamlah namanya. Tapi kalau ia berperan dalam agama ini, ya, mengajari manusia tentang agama ini, walaupun perkara yang dipandang kecil, karena sebenarnya dalam agama tidak ada istilah kecil-kecil tentang syariat. Dosa ya, ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi seluruh perkara syariat adalah perkara yang penting. Jangan diremehkan. Karena kalau yang kecil diremehkan, dia anggap remeh, pada akhirnya nanti akan merembet pada yang besar. Bahkan kita disuruh memulai mengamalkan sunnah ini
dari perkara yang setiap harinya kita melakukannya. Lihat bagaimana Rasulullah mengajari anak kecil. Ya, anak kecil itu namanya ya Umar bin Salamah radhiyallahu anhu. Dan ibunya adalah Ummu Salamah. Ayahnya telah duluan wafat. Ya, anaknya masih kecil. Dan kemudian Rasulullah menikahi ibunya. Maka anak ini tinggal bersama ibunya, yang artinya dia juga berada di pangkuan pengasuhan. Nah, saat makan bareng nih, ya, namanya anak kecil, tangannya dua-dua main, yang satu ambil, masuk sini, anak kecil biasa. Nah, wajar nggak? Wajar. Kalau dari sisi wajar karena masih kecil. Tapi dibiarkan atau tidak? Jangan dibiarkan. Tapi mesti diajari. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, samillah. Hai anak kecil. Gulam itu panggilan sayang untuk anak kecil. Ya, orang Jawa kadang manggilnya nger, toleh. Nah, orang kampung sana ucok, orang kampung sini udin, orang kampung sini ujang, uyung, ini macam panggilan. Ya, namanya panggilan sayang. Ya. Apa katanya? Ya gulam, samillah. Sebelum kau makan, bacalah bismillah. Qul biyaminik. Hendaknya engkau makan, dan ketika engkau ambil makanan, maka ambil dengan tangan kanan. Makanlah engkau dengan tangan kanan. Wa qul mimma yalik. Kemudian engkau makan dari makanan yang paling dekat dengan engkau. Jadi jangan buru-buru ujung sana yang paling enak. Berdiri, panjangkan tangan, ambil di ujung. Tangannya ngenai makanan sekian banyak. Ya, ada masih kecil nih. Nah, kepada cucunya Al-Hasan dan Al-Husain, ya, ketika datang harta sedekah, karena masih kecil tadi kan, langsung ngambil harta sedekah yang berupa kurma. Nah, ketika kurma diambil mau dimasukkan ke mulut, Rasul mengatakan, keluarkan. Inna la na'kul sedekah. Kita, anak kecil, kita adalah orang-orang yang telah ditetapkan Allah tidak boleh makan harta sedekah. Nah, dia diajari dari kecil. Nah, kepada seorang gadis belia yang merupakan ipar Rasulullah SAW, Asma binti Abi Bakr, kakak dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Apa kata Rasulullah ketika Asma datang? Ya Asma, wahai Asma, ya, seorang wanita bila telah balik dengan haidnya, maka yang boleh tampak dari tubuhnya ini dan ini. Sebutkanlah tapak tangannya, kemudian wajah. Maka ia mesti menutup aurat. Nah, dakwah dari rumah kita. Itu enggak dakwah, itu namanya ngajarin. Ini perlu napas yang agak panjang untuk orang seperti ini, bersabar memberinya pemahaman. Sungguh mengajari itu bahasa kita. Dakwah itu bahasa yang disampaikan, ya. Nah, dalam kaidah yang umum. Kenapa? Dakwah itu bentuknya umum, caranya banyak, dan satu di antara cara itu adalah ngajarin.
Kerennya apa? Taklim. Nah, kan ngaji ya, itu kan kerennya. Jadi kalau anak sama mama nggak dibilang taklim, itu ngajarin. Bapak sama anak ngajarin. Ya udah, nggak ada bedanya dengan taklim. Ya, nah jadi mengajar atau berdakwah atau dengan cara yang lain yang saat ini sejak masa-masa tabi'in begitu berkembang. Apa itu? Berdakwah dengan tulisan. Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah dengan tulisan. Masyhur risalah surat-surat Rasulullah SAW yang dikirim ke berbagai negara, diutus. Ada yang diterima dengan lapang dada, ada diterima ya dengan baik walaupun ia tidak masuk Islam. Nah, ada yang marah dan murka, bahkan belum membaca sudah dirobek-robeknya, seperti yang terjadi pada Raja Kisra. Yang Rasul mengatakan, mazzaqahumullah, ya, mazzaqahumullah mulka. Semoga Allah merobek-robek kekuasaan mereka. Dan benar, maka kekuasaan mereka dirobek-robek pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Jadi jangan meremehkan. Nah, intinya bahwa berdakwah adalah perkara yang mesti. Setiap kita mesti mengambil peran. Ya, walaupun ada yang mampu berperan besar, kita katakan ya, skupnya besar, ada yang mampu perannya skupnya kecil. Tapi intinya apa? Setiap kita ambil peran. Saya kalau ngisi majelis ya Ustaz, nggak mampu Ustaz. Belum ngomong udah bisa kencing saya disebut Ustaz. Gemeter Ustaz. Nah, Anda nggak mampu di situ, Anda mampu yang lain. Nah, tapi kok sekedar ngumpulin anak-anak kecil dan remaja, nah saya bisa Ustaz. Silakan ambil peran. Ustaz, kalau saya ya nggak kuat gitu Ustaz. Untuk anak-anak sendiri silakan. Saya Ustaz kalau ngajar baca Quran aja bata-bata Ustaz. Nah, tapi ngajak kawan ngaji bisa saya Ustaz. Ayo. Yuk Mas belajar masuk di sana. Kita kan nggak pinter. Dan dengerin tuh Ustaz-Ustaz tuh ngeramain kita. Dan dakwah. Silakan berperan. Ambil peran. Ya. Ingat, sebaik-baik ucapan adalah ucapan mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Mengajak manusia kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam. Mengajak manusia beramal saleh. Menali agama ini kepadanya. Ya, ingat bahwa pahala mengalir kalau dia mendapat petunjuk setelah itu. Ingat bahwa satu orang saja yang dengan usaha kita ia diberi Allah petunjuk, maka itu ganjarannya lebih besar, lebih untung dari onta merah atau bahkan dari dunia dan isinya. Nah, ambillah peran. Nah, saya bisanya jadi panitia kajian. Tapi jangan sibuk jadi panitia saja, ngajinya enggak. Nah, ini yang perlu dikritisi. Ya, ngumpuli masyarakat pintar, ya, manggil ustadz pintar, ngumpul dana pintar, tapi enggak pintar duduk. Nah, itu yang enggak pintar dia. Untuk yang duduk itu dia enggak pintar. Untuk sibuknya dia pintar. Ini perlu kita kritisi. CEO apa namanya ya, chief organizer ya. Nah, ini perlu dikritisi. Dia yang mesti ngaji, biar dia tahu hukum, biar nggak sembarangan ketika harta kaum muslimin itu ada di tangannya.
Ini banyak dikritisi oleh ustaz-ustaz kita. Ya, dinasihati maksudnya. Biar jangan sembarangan, karena itu amanahnya lebih besar. Kalau satu orang yang ditilep kan satu orang tentang jawabannya. Nah, ini 100 orang yang telah bersedekah ditilep, kan tanggung jawabnya besar ini. Nggak main-main ini. Walaupun sikit-sikit, ya. Nah, tapi pertanggungjawabannya besar. Nah, jadi kalau kita ingat begitu besarnya keutamaan itu, jadi kita pun semangat berdakwah. Nah, tapi ingat, menjadi seorang dai, ya, nah dai yang kompeten bahasa kita, dai yang profesional, yang memiliki kualitas mutu. Nah, ini bahasa orang manajemen ya. Nah, maka perlu manajemen dai. Ya, perlu kita juga paham bagaimana selayaknya menjadi seorang dai yang memahami kaidah-kaidah manajemen di dalam berdakwah. Nah, tentu ini bukan tempatnya untuk membahas panjang lebar. Ya, tapi intinya ya, setiap muslim ada kewajiban untuk berdakwah hasbal qudrah. Ya, seukuran dengan kemampuan. Jangan diam saja. Ya, apalagi melempar tuduhan. Nengok masyarakat buruk, itu salah ustaz itu. Kok ustaz ini salah, kamu yang buruk ustaznya yang disalahin. Kenapa mereka nggak dakwah? Lah kamu tahu nggak? Tahu. Ini hukum ini tahu. Lo nggak dakwah. Oh, anak kan bukan ustaz. Nah, ini namanya lempar tuduhan kepada ustaz. Setiap kamu mengetahui satu kaidah, satu hukum, satu ayat, ya, satu syariat, kewajibanmu untuk menyampaikan. Jadi ketika kita sudah mengetahui, timbul kewajiban. Kalau nggak tahu, nggak disuruh. Pak, ajarkan Pak, ya, bahasa tentang dhawabidul fiqhiyah. Apa itu? Ada nggak tahu? Ya nggak ada kewajiban. Atau Pak, ajarkan Pak tentang bahasa ilmu hadis, bagaimana dirayahnya, bagaimana riwayahnya, bagaimana asbabun nurul. Apa itu Pak? Nah, gitu kan nggak ilmu, nggak disuruh untuk ngajar yang tidak tahu. Kita disuruh yang tahu, Pelan-pelan belajar. Baik, ini kaidah yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Jadi ada kalimat yang paling bagus di depan tadi, khairun nas man alima wa amila wa da'an nasa lil ilmi wal amal. Sebaik-baik manusia itu adalah yang berilmu dan yang mengamalkan ilmu. Kemudian mengajak manusia kepada ilmu dan mengajak manusia beramal dengan ilmu. Maka ada kaidah yang lain, la yaktafi al-muslimu ya ayyakuna aliman wa amilan salihan wa muhtadiyan li nafsihi. Bal ayyakuna al-muslimu aliman amilan salihan muhtadiyan li nafsihi wa li ghairihi. Tidak cukup bila seorang muslim dia telah menjadi yang berilmu dan beramal dengan ilmu. Dia telah saleh dan dia telah mengikuti petunjuk, tapi hanya untuk dirinya saja. Yang seharusnya dia berilmu, dia beramal dengan ilmu, dia saleh dan dia telah mengambil petunjuk untuk dirinya dan juga untuk orang lain, untuk saudara-saudara.